Hari ini siapa yang ngajar ya? Itu loh, guru yang suaranya kecil itu. Aduh, males banget. Pasti jadinya ngantuk. Selamat pagi anak-anak. Hah? Apa, Bu? Selamat pagi anak-anak. Oh, selamat pagi juga, Bu. Baik, Ibu mulai mengajar ya. Jadi kita akan mempelajari materi 1. Wah, kedengeran jadi ngantuk. Sama nih Bestai. Bud, kamu dengar apa yang dibilang, Bud? Enggak. Coba tanya Tono, siapa tahu dia denger. Nggak kaget sih liatnya. Mbak, iPhone saya yang ke-26 ada di mana ya, Mbak? Iya Nyonya, ada apa ya Nyonya? Mbak dapat lihat nggak iPhone saya yang ke-26? Oh, masih di cas Nyonya. Tadi kamu nonton apa, Mbak? Kok panik kayak gitu sih? Saya tadi ngeliat YouTube Nyonya, ngeliat ini musim salju di Harbin, Cina. Salju? Mbak mau lihat salju? Pengen Nyonya, belum pernah soalnya. Ya udah, yuk kita berangkat. Kemana Nyonya? Nyonya? Selamat datang di Harbin, Mbak. Wah, Nyonya, saya nggak nyangka bisa ngeliat salju secara langsung, Nyonya. Gimana, Mbak? Bagus nggak? Bagus banget, Nyonya. Makasih banyak ya, Nyonya, udah ngajak saya ke Cina. Iya, sama-sama. Mbak, by the way, Nyonya, ini kita nggak pakai baju dingin loh, Nyonya. Iya lo lupa, pantas dingin ya Mbak. Habisnya kita cepet-cepetan sih kesininya Mbak. Nyonya sih gercep banget. Aduh, dingin banget Nyonya. Iya dingin banget ya Mbak. Asisten, hari ini saya mau ngecek saldo saya di ATM. Siapa tahu saldo saya sisa 1 juta, asisten. 1 juta? Tapi kemarin Bu Sabel dapat transferan dari suami ibu 500 juta kan? Sebenarnya saya tuh udah capek banget jadi sultan, asisten. Siapa tahu uang saya udah habis, asisten. Kalau begitu saya siapkan helikopternya sekarang ya, Bu. Iya, asisten. Makasih ya, asisten. Oke, sekarang saya mau cek saldo dulu ya. Saldo saya kok cuma 000 aja, asisten? Jangan-jangan ATM-nya error, Bu. Atau jangan-jangan Bu Isabel bangkrut. Apa? Saya bangkrut? Akhirnya. Bu, maaf Bu. Sepertinya ATM-nya error, Bu. Error? Maksudnya, Pak? Iya, Bu. ATM-nya error karena saldo Ibu terlalu banyak, Bu. Jadi angkanya tidak muat di layar ATM, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Asisten, saya nggak jadi bangkrut, asisten. Iya, Bu Isabel. Saya juga udah kaget sekali tadi. Saya kira Ibu Isabel beneran bangkrut. Padahal tadi saya udah seneng banget loh mau bangkrut. Gimana ini asisten? Aneh banget ya Bu ini. Mbak, tiba-tiba saya pengen sebelah Mbak. Jangan Nyonya, Nyonya lo lagi hamil Nyonya. Makanan itu gak ada gizinya Nyonya. Tapi saya ngiler banget Mbak ngeliat sebelah. Seumur hidup saya belum pernah soalnya makan sebelah. Ya ampun, pasti karena Nyonya saking sultannya ya, jadi nggak pernah makan sebelah. Jadi boleh ya Mbak, saya makan sebelah. Gak boleh Nyonya, itu lo nggak ada gizinya Nyonya. Kalau kayak gitu, saya pengen makan cilok sama cireng, boleh nggak Mbak? Jangan itu Nyonya, kasihan lo nanti bayinya Nyonya. Mbak, lagian Nyonya aneh banget sih Nyonya. Masa ngidamnya makanan jalanan sih Nyonya? Iya Mbak, nggak tahu kenapa saya pengen banget makan makanan yang sederhana. Ribet banget deh punya majikan hamil. Pah, Mama ngidam deh kayaknya sekarang. Ngidam apa Mah? Mau makan di Thailand? Enggak Pah. Mau ngopi di Paris? Enggak Pah. Mau pijat di Jepang? Atau mau perawatan di Korea Selatan? Enggak apa. Bilang aja Mama kalau mau kemana Mah. Papa bakal siapin pesawat pribadi untuk ngajak Mama kemanapun. Mama lagi nggak pengen keluar negeri, Pak. Udah bosen Mama. Terus Mama mau kemana, Mah? Mama pengen ke rumahnya Pak RT, Pak. Hah? Ngapain, Mah? Gak tau kenapa Mama pengen banget makan di rumahnya Pak RT, Pak. Jangan aneh-aneh deh, Mah. Soalnya tiap Pak RT masak itu baunya enak banget, Pak. Ayo kita makan di situ yuk, Pak. Yuk, Pak. Aduh, gini banget yang idamnya. Putri, hari ini Mama mau belajar masak, Nak. Ya ampun, Ma. Mama lo nggak pernah masak di dapur. Jangan aneh-aneh deh, Ma. Mama itu juga pengen kayak ibu-ibu yang lain, Nak. Yang bisa masakin buat anaknya. Ya
Udah deh, terserah mama aja. Good morning. Chefnya udah datang. Mama mau belajar masak aja sampai datengin chef. Iya dong, Nak. Hari ini Mama datengin chef Michelin dari Amerika, Nak. Halo, Putri. Yaudah, chef. Ayo ajarin saya masak sekarang ya, chef. Oke, saya siapkan dulu alat-alatnya. Emang Mama mau belajar masak apa, Ma? Mama sih requestnya yang gampang aja ya, Nak. Apa itu, Ma? Indomie, Nak. Mau belajar masak Indomie aja sampai datengin chef dari Amerika, Ma? Iya dong, Nak. Kalau Mama belajar sendiri ya, nanti dapurnya itu bisa meledak, Nak. Ampun, Mama. Ampun, Mama jadi pengen deh mandi di sungai, Pak. Kok tiba-tiba banget sih, Ma? Habis kelihatannya seru banget loh, Pak, ngeliat orang-orang mandi di sungai. Mama jangan aneh-aneh deh, Ma. Mandi di sungai itu bahaya loh, Ma. Tuan, Nyonya, tehnya sudah siap ya. Mbak pernah mandi di sungai atau enggak, Mbak? Tiba-tiba banget Nyonya nanyainnya. Pernah lah, Nyonya. Ada apa ya, Nyonya? Saya penasaran soalnya rasanya mandi di sungai, Mbak. Nyonya mau mandi di sungai? Di kampung saya aja, Nyonya. Bersih-bersih loh sungai di sana, Nyonya. Wah, boleh tuh, Mbak. Gak boleh, Ma. Apa? Mandi di sungai itu bahaya banget, Ma. Nanti kalau Mama hanyut gimana? Atau nanti ada yang ngintip gimana? Tapi kan Mama cuma penasaran aja, Pak. Yaudah, Ma. Kalau kayak gitu, Papa bakal buatin Mama sungai buatan di rumah ini. Setelah itu Mama baru bisa mandi di sungai ya, Ma. Dibuatin sungai? Ya ampun, mau mandi di sungai aja ribet banget ya. Ya udahlah, Mbak. Yang penting saya bisa cobain rasanya mandi di sungai. Papa, mulai besok Mama mau olahraga deh, Pak. Emangnya kenapa, Ma? Iya, Mama ngerasa kurang fit aja akhir-akhir ini. Olahraga di mana? Cina, Swiss, atau Jepang? Udah bosen Mama, Pak. Terus mau di negara mana lagi, Ma? Gak pengen keluar negeri sih, Pak. Tapi Mama pengen nge-gym deket-deket sini. Nge-gym? Iya, Pak. Gak boleh. Loh, kok gak boleh, Pak? Nanti kalau Mama diliatin sama cowok-cowok di gym gimana? Jadi Papa cemburu. Yalah, Ma. Ya, jadi Mama gak boleh nih nge-gym. Boleh, asalkan kamu nge-gym di rumah. Tapi kita kan gak punya alat gym, Pak. Besok Papa beliin. Papa bakal beliin alat gym terbaik di dunia dari Jerman. Ya, pasti bakal lama datangnya. Tenang aja, alat gymnya bakal Papa jemput pakai pesawat pribadi kita. Wah, berarti mulai besok Mama udah bisa nge-gym dong. Asik, makasih ya, Pak. Mbak, saya punya uang segini. Tolong atur perawatan yang bagus buat saya ya, Mbak. Aduh, itu totalnya berapa, Bu? 150 juta, Mbak. Itu mah bukan buat perawatan, Bu. Tapi Ibu bisa beli salon ini loh. Udah, terserah Mbak aja mau ngapain. Pokoknya uang ini harus habis buat perawatan. Bisa kan, Mbak? Bisa, Bu. Ini uangnya ya, Mbak. Wah. Mbak, iya, Bu. Di sini ada kopi atau cemilan gitu nggak, Mbak? Maaf, Bu, di salon ini nggak ada. Bagus kalau gitu. Bagus. Bodyguard. Siap, Nyonya. Tolong kamu pesankan kopi dan cemilan untuk semua karyawan di sini ya, biar mereka makin semangat buat kerja. Baik, Nyonya. Udah saya pesenin ya, Mbak. Ini maksudnya gimana ini? Makasih banyak ya, Bu Sultan. Makasih banyak ya, Bu. Ya ampun, jadi gini toh rasanya belanja ke pasar. Lucu juga ya, Mbak. Nyonya, ayo kita pulang yuk, Nyonya. Nyonya kan gak biasa ke pasar tradisional kayak gini, Nyonya. Ya ampun, Mbak. Sekali-sekali saya tuh pengen banget rasanya belanja di pasar tradisional kayak gini. Saya udah bosan belanjanya ke supermarket terus, Mbak. Tapi ini loh rame banget pasarnya, Nyonya. Kotor lagi. Nanti kalau Nyonya alergi gimana? Lebay banget deh kamu, Mbak. Saya tuh gak mungkin alergi sama... Tuh kan, Nyonya alergi sama pasar, Nyonya. Enggak kok, Mbak, kebetulan aja saya tuh bersin. Lagian lucu banget kok jalan-jalan ke pasar kayak gini, Mbak. Udah deh, terserah Nyonya aja. Terus Nyonya mau beli apa nih sekarang? Apa ya? Ada banyak banget ya pedagangnya. Nanti kalau saya belanja di satu pedagang, kasihan dong pedagang yang lain. Ya kayak gitu, Nyonya, namanya juga di pasar. Nyonya juga bisa nawar loh di sini. Hah? Nawar? Jangan, Mbak, kasihan pedagangnya kalau ditawar. Nyonya sih nggak pernah belanja ke pasar. Ya udah gini aja, Mbak. Sekarang kamu borong ya semua dagangan yang ada di pasar ini. Dan ingat ya, Mbak, jangan ditawar pedagangnya. Hah? Semuanya, Nyonya? Iya, semuanya, Mbak. Kasihan kalau cuma borong satu pedagang aja. Jadi kita borong semua pedagang yang ada di sini. Ya udah deh, Nyonya. Terus Nyonya mau kemana sekarang? Saya mau balik ke mobil aja. Ternyata panasnya di sini. Semangat ya, Mbak, ngeborongnya. Malah pergi. Tuh kan benar, harusnya ke supermarket aja tadi.
Wah, seru banget ya Mas Indomerit. Serasa rakyat biasa gitu. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya cuma mau cuci mata. Soalnya saya bosan banget di mall terus. Silakan Bu. Beli apa lagi ya? Troli aku udah penuh sih. Wah, mau ada cara ya Bu? Belanjaannya banyak banget. Enggak Mbak, ini cuma bakal buat nonton Netflix. Oke. Tolong di total ya Mbak. Iya Bu. Totalnya jadi 2.350.000 ya Bu. Bisa bayar pakai ini nggak ya Mbak? Itu emas batangan 10 kilo ya Bu? Iya Mbak, saya lupa bawa cash. Aduh Bu, di sini nggak terima emas batangan Bu. Ini Indomerit bukan Pegadaian Bu. Repot banget sih. Ya udah Mbak, saya bayar pakai ini aja ya. Apaan ini Bu? 10 miliar! Mbak, tolong! Mbak lagi nyapu ya? Iya Nyonya, kenapa Nyonya? Mau bantuin saya nyapu? Boleh deh Mbak, kebetulan saya udah lama banget gak megang sapu kayak gitu Mbak. Saya bercanda aja Nyonya, emang beneran ya Nyonya gak pernah megang sapu? Pernah sih Mbak, tapi waktu piket waktu saya sekolah. Kalau sekarang semenjak saya nikah sama suami saya gak pernah megang sapu. Dilarang soalnya sama suami saya, katanya dia takut tangan saya lecet. Ya ampun, Tuhan baik banget ya sama Nyonya. Ya udah Mbak, kalau gitu saya boleh pinjam sapunya nggak Mbak? Saya udah kangen banget megang sapu, udah lama gak pernah megang soalnya. Iya Nyonya, ini ya Nyonya. Ya ampun, jadi gini tuh orang saya megang sapu. Aneh juga ya, agak keras gitu Mbak. Tekstur sapu mah kayak gitu-gitu aja Nyonya. Ini gimana ya Mbak cara makainya? Saya lupa, udah lama banget soalnya gak pernah megang sapu. Gini ya? Atau gini? Itu salah semua Nyonya. Kayak Nyonya gak berbakat deh buat nyapu. Iya ya. Mama kenapa megang sapu, Ma? Astaga, Ma, awas lo nanti tangannya kegores, Ma. Maaf, Pak, Mama gak sengaja. Padahal Papa ini udah sering banget lo ngelarang Mama megang sapu. Tapi kenapa Mama bandel sekali sih? Yaudah, karena Mama udah ngelanggar peraturan dari Papa bakal menghukum Mama untuk liburan di Paris selama 30 hari 29 malam. Jangan, Pak! Ampun, perkara sapu doang sampai saya heboh ini. Wah, jadi gini ya rasanya naik ojol mobil. Gak nyaman juga ya. Pertama kali naik Grab ya, Bu? Iya Pak, biasanya saya sama supir saya naik Alphard. Bapak udah lama jadi supir Grab. Sudah Bu, sudah 7 tahun lebih. Udah capek Pak. Semua kerjaan pasti capek lah Bu. Yang penting bersyukur aja. Kerjaan saya nggak capek kok Pak. Saya nggak kerja aja dapat duit terus. Apa Bu? Bukan apa-apa kok Pak. Oh ya Pak, Bapak nggak ada rencana buat upgrade mobil? Pakai apa Bu? Duit buat saya makan aja masih pas-pasan Bu. Kalau saya beli mobil mau nggak Pak? Ibu lagi nge-prank ya Bu? Ibu YouTuber ya? Mana nih kameranya Bu? Mana nih? Loh, kok Bapak malah jawab kayak gitu sih Pak? Habisnya saya tuh udah sering banget Bu di prank-prank kayak gini. Udah kebal nih saya. Tapi saya serius kok Pak. Sekarang kita ke dealer mobil ya. Kita bakal beli mobil yang ada kursi pijatnya. Biar Bapak nyopirnya nggak capek Pak. Beneran ini Bu? Bener lah Pak. Nih duit saya. Wah!